Aku melayangkan mata ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, tidak banyak manusia yang bisa tetap bening dalam laku pergumulan yang kadang membuat pusing. Tidak banyak juga yang mampu tetap hening di saat permasalahan hidup membuat segala hal terasa genting. Tidak jarang juga penderitaan atau pergumulan itu ingin kita tolak. Dan jika bisa, kebahagiaan saja yang memenuhi benak kita. Nyatanya, kadangkala kita harus berada di ruang antara pergumulan dan kebahagiaan, keputusasaan dan harapan, kematian dan kehidupan. Ruang yang tidak selalu nyaman, sebab tentu manusia berharap bisa segera beranjak ke depan. Mampukah kita merengkuh ruang antara ini? Merengkuhnya dengan hening, bening, dan tidak melulu berteriak dengan bising. Keluarkan kami segera ya Allah situasi yang genting ini.
manusia yang lahir dari perempuan. Singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan mengharapkan kepadamu untuk diadili? Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka ia bersemi, sehingga diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Di dalam kerajaanmu
Mari kita berdoa. Bapa, dalam keheningan kami mau mendengar suara-Mu. Dalam bening ini kami mau Engkau sapa lewat firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Alkitab kita tadi sudah diwakili di dalam ajakan jemaat, yaitu di dalam Ayub 14 ayat 1 sampai dengan 14. Berbahagialah kita, orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan. Saat saya datang ke sebuah makam di dalam upacara pemakaman, seringkali saya perhatikan di dalam nisan ada tanda penghubung yang menghubungkan antara kelahiran dan kematian, yaitu garis penghubung yang sangat kecil. Garis ini dibandingkan dengan jajaran kelahiran, angka-angka kelahiran, atau angka kematian, maka garis penghubung ini lebih kecil. Garis penghubung inilah yang menunjukkan betapa singkatnya usia manusia. Garis penghubung inilah yang menjadi sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada setiap ciptaannya. Kesempatan untuk apa? Tentunya kesempatan untuk hidup dengan terus berpegang pada pengharapan pada Tuhan. Ayub 14 ayat 1 sampai dengan 14 merupakan sebuah penggambaran bagaimana kehidupan ini begitu fana, tidak bertahan lama. Ada penggambaran bunga berkembang kemudian layu, seolah mengatakan jalan hidup setiap orang begitu singkat. Tentunya kita semua tahu
Bagaimana kisah hidup Ayub yang penuh dengan tragedi, bertubi-tubi penderitaan menimpa di dalam kehidupannya. Ayub ingin mendapat kesempatan untuk terus menaruh harapnya pada Tuhan, walaupun ada di dalam masa yang sulit. Ayub di dalam ayat 5 sampai dengan 6 seolah ingin mengatakan, Tuhan, Engkau kan telah merencanakan semua hari-hari kami. Bahkan Tuhan tahu kematian kami. Mengapa Engkau membiarkan kami menjalani dan menikmati hidup kami yang dipenuhi dengan tragedi, penderitaan, kesusahan? Ayub melihat bahwa pohon masih punya kesempatan, karena akan muncul tunas saat ditebang. Namun bagaimana dengan manusia? Seolah ia tiada kesempatan dan harapan lagi di dalam kehidupannya. Bukankah ia merasakan hidup yang tidak ada lagi pengharapan? Tidak ada lagi kesempatan. Rasanya seolah terjebak di antara ada dan tiada. Berada di ruang antara macam itu tidaklah nyaman. Murid-murid Tuhan Yesus pun mengalami. Mereka ada di ruang antara. Hidup yang seolah-olah tidak ada lagi harapan pada saat guru mereka meninggal. Ayub mengingatkan kita dalam ayat 13 dan 14. Mengingat aku, ada seruan agar dia diingat oleh Sang Pencipta. Ayat 14 dia mengatakan menaruh harap selama hari-hari pergumulan sampai tiba giliranku. Dalam ruang antara inilah hal ini yang harus dilakukan. Di saat kita sudah tidak berdaya lagi, di saat kita tidak ada harapan lagi, ruang antara, garis penghubung, kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita tetap ada di dalam hidup ini. Itulah yang harus kita ingat dan kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kesediaan untuk terus berharap, kesediaan untuk tetap setia di dalam masa penantian. Jangan salah, dalam ruang antara, dalam garis penghubung, dalam kesempatan yang diberikan Tuhan pada kita, seringkali kita tergoda untuk tidak menaruh harap kita pada Tuhan, untuk ingin segera selesai dari penderitaan. Sabtu Sunyi ini merupakan kesempatan bagi kita
untuk terus berharap dan ada di dalam kesetiaan menantikan Tuhan. Apakah di dalam ruang antara permasalahan kita hilang, kesusahan kita lenyap, kita menjadi terus mendapatkan sukacita? Jawabannya tidak. Tetapi ruang antara ini, mari kita maknai masa-masa di mana kita merenungkan, berharap, terus setia pada Tuhan. Selamat memasuki ruang antara, saat hening bagi kita. Mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam ini. Kami mau bawa serta Tuhan mendoakan buat jemaat-jemaat yang sedang sakit Tuhan, maupun mereka yang ada dalam masa pemulihan. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan mereka. Tuhan menyembuhkan dan Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka bisa menanggung Tuhan sakit yang harus diderita Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, ketika Tuhan menyembuhkan, itu adalah sempurna dan permanen. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakek, nenek, oma, opa kami Tuhan, jemaat-jemaat dalam usia senja mereka Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Kami percaya Tuhan, Tuhan menjadi satu-satunya penolong dan Allah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta, hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta, hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta, hadirlah Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu pada GKI Mojokerto, semua kami yang berada di GKI ini. Tuhan, kami merasakan kasih-Mu di dalam setiap hidup kami, di dalam pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk masa-masa sulit Engkau selalu menemani kami, pelayanan di GKI Mojokerto tetap berlangsung dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk
Bapak Pendeta Samuel dan juga Bapak Pendeta Emeritus Simon Filantropa. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan pendeta kami dalam setiap kehidupan mereka, pelayanan mereka, supaya mereka tetap teguh beriman, menjadi panutan bagi kami semua ya Tuhan dalam pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis penatua yang melayani Engkau, melayani jemaat di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan selalu hati yang sungguh melayani, memiliki kesatuan ya Tuhan, untuk selalu memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan, dan juga bagi jemaat ini. Kami yang juga melayani dalam setiap komisi, dalam program-program kerja yang sudah disusun, kiranya ya Tuhan Engkau berkati kami semua sebagai anggota-anggota tubuh-Mu bisa bersatu dengan baik ya Tuhan untuk melayani Engkau semua hanya demi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau juga berkati ya Tuhan dalam kehidupan bergereja selama masa pandemi ini. Engkau tahu kami tidak seperti dulu ya Tuhan. Selama hybrid ini kiranya Engkau tetap memberikan kerinduan kepada hati kami masing-masing untuk senantiasa beribadah kepadamu, mengingat Engkau dalam setiap hidup kami. Dan biarlah kami selalu Tuhan dalam gereja ini juga menjadi terang Tuhan bagi lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta, hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta, hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta, hadirlah Tuhan. Kristus, Engkaulah sumber damai. Kami menantikan kedamaian yang terus ada di dalam negeri kami tercinta. Kami menantikan kiranya damai Kristuslah yang boleh bertahta di kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan masa-masa sulit pandemi ini. Ada banyak bangsa, negara di belahan dunia lain yang juga mengalami kesulitan ini. Hadirlah dengan cinta-Mu. Berikan kedamaian-Mu. Pulihkan mereka yang terluka. Kami mendengar adanya berita tentang perang. Kiranya Tuhan hadir di dalam cinta. Tuhan memberikan kedamaian kepada setiap umat-Mu yang saat ini sedang berkonflik. Kami memohon kiranya hanya damai sejahtera-Mu yang boleh melingkupi bangsa dan negara kami. Kami mendoakan pemerintahan yang ada di negeri kami. Berikan rasa takut akan Tuhan dan hikmat di dalam memimpin bangsa negara ini. Karena kami percaya Engkau hadir di dalam cinta, di dalam bangsa Indonesia ini. Demi Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa.
rengkuhlah ruang di antara kematian dan kehidupan ini. Tenanglah dan kuatkanlah hati saudara dalam kepedihan, dalam keputusasaan. Kasih-Nya mengiring jalan Sabtu sunyi kita semua. Dengan kerendahan hati, mari kita memohon berkat pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat-Nya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Setiap kita yang mau mengakhiri ibadah TC ini dapat melakukan doa